OPM. 4 bulan ini telah berhasil mengamankan kurang lebih 13 pucuk senjata api, ratusan butir amunisi dari kelompok KKB. Bahwa ada sekitar 31 dari kelompok KKB yang sudah kita lakukan proses penegakan hukum. Kepala Distrik penyokong dana KKB pimpinan Egyanus Kogoya ditangkap, ganti pembelian senjata dan amunisi. Siapa yang terkait dengan jaringan itu, pelaku itu, maupun siapa orang-orang yang selama ini berada di belakang layar untuk mendukung itu. Nah, saya minta kita untuk mulai kita betul-betul tidak boleh lagi memberikan ruang untuk mereka melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan mereka yang merugikan masyarakat, termasuk yang nanti mungkin berisiko pada aparat. Agreement, a conversation with Ross Helmet, especially on the need of Papua New Guinea. I just want to stress this point. It wasn't soft stock. It wasn't forced violence. It was a mutual. Les 4 régions de la diaspora, les Guinéens de l'étranger, tous ensemble, nous avons une concentration inclusive pour désigner de l'avenir de ces pays. La personnalisation de la politique est terminée. Nous avons pu confier la politique à un homme. Nous avons confié au peuple. Nous devons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat et sauver le pays. Il faut qu'on le fasse tous ensemble. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de larmes. Ikut campur Papua Barat, batalion di PNG menyatakan siap perang dengan Indonesia. Pantas saja kelompok kriminal bersenjata, organisasi Papua Merdeka, dan saat ini kita sebut separatis atau teroris tidak habis-habisnya. Ternyata diam-diam negara tetangga kita, baik Papua New Guinea maupun negara tetangga kita yang satu yang merupakan salah satu penjajah aborigin itu juga turut andil. Hal ini mereka sepakati dan terbukti apa yang terjadi di Timor Leste. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar lebih mantap, oke? It was a mutual. Les 4 régions de la diaspora, les Guinéens de l'étranger, tous ensemble, nous avons une concentration inclusive pour désigner de l'avenir de ces pays. La personnalisation de la politique est terminée. Nous avons pu confier la politique à un homme. Nous avons confié au peuple. Nous devons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat et sauver le pays. Il faut qu'on le fasse tous ensemble. Il y a eu beaucoup de morts pour rien, beaucoup de blessés, beaucoup de larmes. Ikut campur Papua Barat, batalion di PNG menyatakan siap perang dengan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OGTV, Televisi Indonesia atau Opini Gino Televisi Indonesia kali ini mengangkat tentang pantas saja KKB OPM atau Organisasi Papua Merdeka teroris itu tidak habis-habisnya. Ternyata dibantu oleh negara tetangga. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Perdana Menteri PNG maupun Perdana Menteri Australia. Juga dengan tegas mendukung kemerdekaan Papua Merdeka. Untuk itu saudara, jangan lupa Televisi Opini Gino akan terus menyajikan
untuk memeriksa dimanapun Anda berada. Opini Gino akan membongkar tabir. Televisi Opini Gino akan membongkar tabir. Kejahatan kelompok kriminal bersenjata saat ini sudah memasuki jelang 60 tahun. Dan ternyata kedua negara tetangga itu menghendaki agar Papua Barat menjadi milik mereka. Dan ini merupakan salah satu rencana busuk dari beberapa negara yang ada di tetangga kita itu. Bahkan mereka mengirim tentaranya untuk membantu organisasi Papua Merdeka atau yang disebut oleh kepolisian kelompok kriminal bersenjata. Meski begitu, Menteri Politik Hukum dan HAM bukan lagi menyebutkan bahwa mereka adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB, melainkan teroris. Tentu, pelabelan teroris sangatlah pantas. Sehingga belum lama ini, kita bisa mendapatkan data dari berbagai media telah menyebutkan bahwa sepasukan tentara asing masuk dan melakukan pembantaian terhadap TNI. Tetapi, jangan lupa, mereka juga ada kurang lebih 40-an hingga 60 orang tak juga pulang. Sehingga hal inilah benar-benar tentara kita jika bertugas di wilayah konflik itu jangan main-main, betul-betul harus siaga. Kita tahu belum lama ini perundingan antara pemerintah Papua New Guinea dengan Australia dan negara-negara lainnya yang mereka sudah mengatakan bahwa untuk membagi-bagi tentang lokasi-lokasi pertambangan yang ada di wilayah Papua Barat. Inilah salah satu negara arogansi yang patut kita lawan. Fakta-fakta dan bukti-bukti adanya tentara asing yang belum lama kontak tembak dengan TNI Polri. Di sana dibuktikan bahwa sejumlah tentara asing yang masuk bahkan turut membantai TNI. Tetapi yang terjadi malah mereka yang dibantai. Pengamat militer kita dan sejumlah pengamat militer kita di tanah air, terutama Ibu Koni, telah menyebutkan bahwa sebaiknya Presiden segera mengeluarkan impres untuk lakukan operasi militer. Karena jika tak melakukan operasi militer, tentu tentara kita akan terus menjadi korban. Karena itu, dengan naiknya status darurat, siaga tempur itu adalah salah satu langkah awal. Tetapi menurut pengamat militer kita menyebutkan bahwa di wilayah itu tak bisa lagi dengan hanya siaga perang, tetapi operasi militer skala penuh. Karena beberapa negara-negara yang sudah lama terus membantu memberikan amunisi serta logistik kepada KKB OPM, dan itu tanpa sadar KKB OPM ini sama saja dengan dulu yang disebut dengan operasi adu domba. Politik adu domba yang dilakukan oleh kolonialis kini kembali sudah memasuki Papua, bahkan sudah berjalan kurang lebih 30 tahun. Kita tanpa sadar, dan kita juga selalu memandang remeh kelompok kriminal bersenjata. Bahkan hanya bisa kita naikkan sebagai siaga tempur. Tetapi menurut para pengamat dan fakta-fakta di lapangan, hasil kontak antara TNI dengan tentara asing, terutama dari negara tetangga itu, sudah tak boleh lagi kita biarkan. Karena ternyata mereka turunkan skala infanterinya
untuk membantai tentara kita. Demikian pula drama penyanderaan pilot itu bukanlah drama biasa, tapi itu bagian dari akal-akalan kaum kolonial untuk merugikan bangsa kita dengan cara mengadu domba kita dan melaporkan hal ini kepada PBB. Tapi jangan lupa, sejumlah ratusan juta penduduk Indonesia sudah siap tempur untuk membantu TNI Polri. Bahkan mereka mengatakan bahwa jika saja ada PBB yang masuk ke wilayah Papua, maka rakyat Indonesia, ratusan juta rakyat Indonesia yang akan membantai PBB. Untuk itu, tidak ada satu kata, hanya satu kata, bagaimana kita serang skala penuh dan operasi militer sudah harus dijalankan. Bila tidak, akan terus-terus tentara kita menjadi korban. Bagaimana yang terlihat tentara-tentara yang datang dari negara kanguru itu merupakan salah satu langkah yang sangat-sangat merusak bangsa kita. Dan ini adalah membantu pemberontak, berarti mereka memiliki tujuan untuk bagaimana merampas Papua Barat. Kita juga tahu pengakuan beberapa Perdana Menterinya yang telah menyebutkan bahwa Papua Barat mereka harus ambil dan miliki. Tapi jangan lupa, televisi Opini Gino akan terus menyajikan untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Opini Gino akan membongkar tabir. Televisi Opini Gino akan membongkar tabir. Demikian laporan Opini Gino. Semoga laporan ini menjadi pertimbangan pemerintah kita untuk segera melakukan operasi militer skala penuh. Wassalamualaikum warahmatullahi